Om Swastiastu, kembali lagi di channel Santi Dharma Chandra. Baiklah, untuk saat ini Santi akan memberikan tips-tips bagaimana menemukan guru spiritual untuk bisa membimbing kita ke jalan Dharma dan memberikan semangat hidup kita. Karena apa? Karena kemarin itu banyak banget untuk pesan masuk, Kak Santi gimana sih caranya menemukan guru spiritual? Karena saat ini saya sedang di fase hidup paling bawah, banyak ujian dan lain-lain. Nah, sekarang Santi akan memberikan tips-tips bagaimana kita menemukan guru spiritual kita yang akan memberikan cahaya kehidupan, seperti itu kan. Jadi buat teman-teman jangan sedih-sedih ya, tetap semangat, Santi selalu ada buat kalian. Jadi buat siapapun kalian tetap cakep, tetap cantik, tetap ganteng, kalian berharga dalam hidup kalian, kalian berhak untuk bangkit lagi untuk memberikan semangat dalam menjalani hidup. Jadi jangan sedih-sedih ya. Kalau sedih tonton YouTube Santi Dharma Chandra agar kalian bisa semangat kembali. Jadi nanti Santi akan memberikan tips-tipsnya agar kalian tetap semangat menjalani hidup dan kalian bisa menemukan guru spiritual untuk membimbing teman-teman. Karena banyak banget tuh pesannya tuh nggak satu dua masuk, banyak banget puluhan masyarakat atau umat yang sedang mengalami dark life, yaitu ya fase-fase dalam kegelapan hidup, tapi tak perlu resah, tak perlu galau, karena manusia perlu mengalami fase-fase gelap dalam hidupnya agar menemukan cahaya terang dari Tuhan. Tetap semangat, Santi sayang banget sama kalian. Kalian adalah umat manusia yang sangat berharga di dunia ini. Ketika kalian sedih, kalian adalah bagian dari semesta ini. Tetap stay on di channel YouTube Santi Dharma Chandra. Suksma. Om Santi, Santi, Santi. Om Brahma Vishnu. Nah, baiklah pemirsa Santi Dharma Chandra, jadi Santi menjawab pertanyaan dari semotor Santi Dharma Chandra untuk bertanya, Kak Santi, cara menemukan guru spiritual itu seperti apa? Karena memang ketika kita mengalami fase-fase kegelapan dalam hidup, rasa jatuh dalam hidup, rasa nggak ada semangat dalam hidup, rasa yang memang benar-benar down, itu kita butuh kalau Santi menyebutkan itu seperti kayak guardian angel ya. Jadi bagaimana kita menemukan sosok manusia yang bisa menolong kita dalam arti memberikan semangat dan bagaimana rasa membangkitkan kepercayaan diri kita. Nah, itu kita bisa menyebutnya guru spiritual kita. Nah, yang pertama adalah guru spiritual terbaik dalam hidup kalian atau manusia adalah siapa? Leluhur. Tetap leluhur, meskipun beliau sosok yang niskala, yang tidak bisa kita lihat secara kasat mata atau tidak bisa kita pegang, tidak bisa kita cium tangannya, tapi beliau selalu ada buat kita 24 jam. Itu yang harus kalian sadari ya. Jadi jangan lupa tetap sembahyang nih, tetap semangat nih. Dalam arti sedondonya, serapu-rapunya, sesedih-sedihnya, pilihan hidup itu hanya ada untuk bangkit ya. Mau bangkit atau terpuruk, pilihannya kita harus bangkit. Dengan cara apa? Minta nunas sareng pertolongan kepada leluhur. Nanti leluhur yang akan menentukan kita akan bertemu dengan siapa, sosok manusia siapa yang akan membimbing kita. Contohnya ya, setiap hari pagi setelah bangun tidur nih ya, ini juga Santi akan memberikan tips-tips kepada teman-teman agar tidak stres-stres banget menjalani hidup ya. Di kasur nih, sebelum Santi turun kasur, Santi selalu meditasi dulu ya, berdoa. Tuhan, Ida Sang Yang Widiwase, sesuhunan leluhur titiang, saudara empat titiang ngaturaken matur suksma banget, sampun diberi kesempatan untuk hidup kembali, sampun diberi kesehatan dalam menjalani hari, matur suksma atas udara pagi yang titiang bisa rasakan. Semoga hari ini titiang dipertemukan dengan orang-orang baik, semoga Tuhan dan leluhur melindungi Santi. Itu yang dilakukan setiap hari ya kan, karena itu akan menjadi benteng kita bagaimana kita akan dipertemukan leluhur dengan siapa dan siapa, itu yang penting ya. Terus untuk yang kedua adalah ketika ciri-ciri guru spiritual yang baik buat kalian adalah satu, yang bisa membangkitkan rasa percaya diri. Jadi guru spiritual terbaik adalah memberikan semangat. Kamu harus bangkit, kamu harus bisa, kamu berharga, kamu bisa melewati ini semua. Itu guru spiritual terbaik, bukan guru spiritual yang bikin kamu down. Kamu salah nih, kamu dosa nih, kamu ini nggak pantas buat ini itu. Itu bukan guru spiritual. Jadi ketika kalian menemukan sosok manusia untuk yang bikin down, bikin jatuh mental kalian, hindari.
Siapapun itu hindari. Karena spiritual adalah dari bahasa Perancis yang artinya semangat menjalani hidup dalam menemukan jati diri untuk mendekatkan kepada Tuhan Ida Sang Yang Widiwasa, ya. Jadi untuk mendekatkan kepada Tuhan, dan kita sebagai agama Hindu, Tuhan kita untuk Tuhan Ida Sang Yang Widiwasa. Jadi arti spiritual dari bahasa Perancis kita compare untuk pengertian di negara Indonesia seperti itu. Jadi kalian harus tetap semangat ketika kalian menemukan sosok-sosok yang memberikan semangat, memberikan kalian rasa percaya diri, bangkit dari keterpurukan, itu adalah guru spiritual kalian. Nah, yang kedua adalah kalian bisa tampil apa adanya, tanpa topeng, tanpa berpura-pura, karena guru spiritual akan memahami proses kehidupan kalian, ya kan, fase-fase. Jadi hidup ini tidak ada yang 100% langsung baik, ya. Bijaksana, manusia bijaksana lahir itu dari fase-fase terpuruk dulu. Oh, dari fase terpuruk kita menggunakan kecerdasan kita, jenana kita, pikiran kita, ya, terus untuk bangkit dari situ sehingga bisa tahu nih, oh dulu pas waktu fase-fase keterpurukan, misal bangkrut usaha, perceraian, atau tentang kehilangan apapun, materi dan lain-lain. Oh, agar bisa keluar ini seperti ini caranya. Oh, jadi untuk keluar dari fase-fase ini seperti ini caranya. Jadi Tuhan memberikan suatu masalah agar kita bisa untuk bangkit lagi. Karena apa? Orang besar, orang bijaksana itu lahir dari sebuah permasalahan yang tidak bisa dikendalikan. Yang ada apa? Kita hanya bisa berpasrah, mengikuti alur dan percaya. Karena apa? Tugas kita adalah hanya untuk bangkit, menjalani dan menerima proses hidup apa yang Tuhan berikan, seperti itu kan. Nah, seperti itu. Dan yang ketiga untuk menemukan guru spiritual adalah ingin melihat kalian bahagia dan sukses, ya. Jadi kalian tetap bisa, misal nih ada yang datang nih, pasti beliau akan mendoakan hal yang baik buat kalian agar kalian bahagia, agar kalian sukses, bukan untuk kayak semacam, kan ada tuh tipe-tipe manusia itu tidak bisa melihat orang lain bahagia. Jadi kalian tidak boleh bergaul dengan orang-orang seperti itu. Jadi usahakan kalian bisa menemukan sosok-sosok manusia yang ingin kalian sukses dan bahagia. Itu yang kemarin. Nah, ini juga sudah Santi jelaskan pas waktu Santi diundang di My World TV, ya. Di sini juga Santi menambahkan, ya kan, bahwasanya untuk kita menemukan guru spiritual adalah ketika kita melihat beliau, melihat sosok beliau, itu memberikan rasa nyaman, rasa tenang, rasa bahagia, sehingga rasa kedamaian diri kita itu ada. Jangan sampai kita menemukan guru spiritual tapi kita takut nih melihatnya. Jangan sampai kita menemukan guru spiritual tapi rasa cemas yang ada, khawatir, aduh ini salah apa lagi ya saya, oh ini gimana ya, rasa takut, jangan. Tapi kalian ketika menemukan sosok guru spiritual itu kalian merasa nyaman, merasa bahagia, merasa diterima, merasa banyak hal yang memang kalian bisa merasa comfort seperti itu atas diri sendiri, dan kalian bisa belajar di jalan Dharma dengan hal baik seperti itu. Jadi buat teman-teman, apapun itu, temukan guru spiritual dalam sembahyangmu, dalam doamu, dalam tuntunan Tuhan dan leluhur. Karena apa? Kita hidup tidak bisa lepas dari peran leluhur kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kalian, kalian yang sedang sakit, semoga kalian disembuhkan. Lagi mencari pekerjaan, semoga rezekinya diperlancar. Ketika ada bisnis yang down, semoga bisa bangkit rebound lagi. Ketika mungkin yang mengalami fase percintaan pupus atau sedang perceraian, nggak apa-apa, itu adalah sebuah proses hidup. Karena apa? Selama kita punya nafas, selama kita bisa merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan, ya kan, kita masih bisa berbenah diri. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita adalah pelajaran, dan manfaatkan waktu sebaik mungkin untuk memberikan bakti kita kepada Tuhan Ida Sang Yang Widiwasa. Jadi seperti itu. Nah, ini satu lagi, sebelumnya Pak Wayan ampura nggih untuk dados kameramennya ini dadakan ini di Pecatu Jimbaran. Satu lagi nih, tips-tipsnya agar tidak stres atau tidak down menjalani hidup. Karena apa? Banyak banget orang-orang ketika curhat, ya kan, ke siapapun deh. Ketika ada orang kehilangan uang 500 juta, ada orang kehilangan anak atau pasangan dan lain-lain, pasti jawabannya sabar ya, ikhlas ya. Itu adalah kalimat-kalimat abstrak yang memang tidak bisa diimplementasikan secara langsung, karena itu proses seperti itu kan. Misal nih, ada yang curhat ke si A, aduh
apa Ge, ini Titiang habis kehilangan uang 500 juta misal kayak gitu kan. Terus Santi bilang, oh ya sabar ya. Belum tentu Santi bisa sesabar beliau seperti itu kan. Santi kan hanya bisa menyuruh, tapi bagaimana cara kita untuk memanajemen secara pola pikirnya agar bisa dialihkan dan bisa berproses untuk menjadi sabar dan ikhlas. Contohnya seperti itu kan. Yang pertama adalah penerimaan. Oh, ini ujian dalam hidup. Jangan sampai ujian hidup itu dianggap sebagai sebuah kiamat atau musibah, jangan. Tapi itu kita anggap aja sebagai perjalanan hidup. Dibuat enteng saja. Jangan kita buat seperti kayak sebuah hal yang berakhir hidup ini. Kalau nggak ada ini saya mati bunuh diri, no, seperti itu hanya sebuah siklus kehidupan ya kan, karena dalam hidup setiap manusia sehebat apapun pasti mengalami lahir, kehidupan, suka, duka, lara, pati, itu pasti akan mengalami itu. Jadi siapapun itu kita harus menyadari akan hal itu. Nah, untuk yang kedua adalah kita harus belajar untuk mensyukuri hal-hal kecil ya. Kita harus mencari kebahagiaan dalam diri kita, apapun itu. Contohnya, oh lagi ngajeng, dinikmati, disyukuri. Meskipun even kalian kehilangan pasangan, kalian kehilangan materi, kalian dalam mencari pekerjaan dan lain-lain. Oh hari ini ngajeng nasi jinggo nih, tak nikmatin. Itu rasa bahagia loh. Oh meskipun lagi carut marun, oh lagi ngajeng soto nih, dinikmatin. Oh lagi ngajeng ini, nikmatin apa yang ada di dalam waktu itu dalam diri kamu yang kamu bisa rasakan, itu yang nikmatin, itu berkat dari Tuhan ya. Terus lanjut lagi nih, misal jalani hari, fokus untuk hari ini untuk memberikan yang terbaik untuk hari ini. Nggak usah mikir, aduh besok gimana ya, aduh ini gimana ya, ini gimana, itu terlalu jauh. Hari esok itu kejutan dari Tuhan. Biarkan Tuhan yang menentukan. Jadi buat teman-teman fokus untuk hari ini. Oh hari ini ngayah di pura. Berikan yang terbaik. Bisa nyapu-nyapu. Bisa menjahitan-menjahitan. Bisa jadi apapun. Ngayah untuk ngiring dan lain-lain. Berikan yang terbaik. Karena semesta akan membaca kebaikan-kebaikan kalian. Semesta akan membaca energi kalian. Seperti itu ya. Terus usahakan badan itu bersih dan wangi. Ya kan? Karena apa? Karena para dewa, Santi percaya akan hal itu. Karena para dewa, para leluhur akan mendekati manusia-manusia yang memang bersih, menjaga kesuciannya. Seperti itu penting banget. Dan setiap mau tidur ya kan, kalian harus ingat untuk iling berpasrah. Ya Tuhan, leluhur, susuhunan Titiang sudah memberikan yang terbaik untuk hari ini. Untuk hari esok Titiang pasrah, Titiang ikhlas apapun yang terjadi. Seperti itu. Nah, dan satu lagi, ini untuk semangat untuk menjalani hidup, kalian harus bisa tahu nih kebahagiaan kalian dari apa. Misal kalian olahraga, Kak Santi, Tiang suka olahraga, nggak apa-apa ya gitu. Nggak apa-apa, silahkan olahraga, nggak ada yang salah. Selama itu kalian tidak mengganggu kebahagiaan orang lain, kalian tidak mengambil hak orang lain, kalian tidak menimbulkan kejahatan, lakukan. Kak Santi saya suka kulineran, silakan. Yang penting kalian bisa bertahan hidup. Kak Santi saya suka menari, Kak Santi saya suka traveling, Kak Santi saya suka kegiatan untuk panjat tebing atau apapun, lakukan. Jangan terlalu mikirin omongan orang, karena kalian yang berhak menentukan kebahagiaan kalian, diri kalian. Kak Santi saya suka renang nih, aduh nanti dikira orang gini gitu. Saya suka nge-gym gini nanti dikirain. No, jangan peduli omongan orang. Selagi kalian tidak mengganggu kebahagiaan orang lain, lakukan apapun yang kalian bisa untuk bertahan dalam hidup. Itu untuk syarat-syaratnya ya. Jadi teman-teman tetap semangat dalam menjalani hidup, karena apapun nanti kita bisa menemukan jalan di jalan Tuhan. Jangan lupa sembahyang, rajin melukat, lunas tirta di gereja atau di tempat-tempat sakral, di pura dan lain-lain, agar kita tetap dilindungi beliau. Baiklah, itu tadi untuk tips-tipsnya. Semoga kebaikan datang dari segala penjuru arah. Semoga kita semua juga bisa diberikan kesehatan, kebangkitan, dan kita bisa menjalani hidup untuk kedepannya seperti apa. Jangan lupa setiap hari harus menabung karma baik, karena karma baik itu adalah menentukan masa depan kita. Ini Santi belajar untuk agar kita bisa membenahi diri, dan Santi ngiring Ratu Betare Nabe Pedanda Ida Putu Peling Manuabe yang untuk kita Santi syuting di Pecatu. Beliau lagi muput di Pura Dalam Desa Adat Pecatu. Semoga kebaikan datang dari segala penjuru arah dan kita bisa sama-sama saling sayang, mengasihi, dan kita bisa membersihkan jiwa kita untuk menjadi manusia lebih baik. Om Awi Genamastuna Musidem. Mari kita tutup dengan para Santi ya.
Om Santi 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 Om. Ida sang yang surya suwe cenyunarin jagati sadina dina. Ida sang yang bayu ngam